Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah SWT pada pagi hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir bersama-sama di acara Kajian Islam edisi April 2022, dan sekaligus ini bagian rangkaian dari Gebiar Ramadan 33 Tangguh, dan mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini menjadi sebuah amal ibadah kita di sisi Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman IPB 33 Tangguh, ini edisi perdana Gebiar Ramadan Tangguh 1443 Hijriah, di mana pada kajian Islam edisi April ini kita berada di bulan Ramadan. Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa, kita bisa masuki di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan langkah-langkah ataupun waktu-waktu yang kita jalani di bulan Ramadan pada tahun ini menjadi langkah-langkah yang terbaik, dan yang insya Allah mudah-mudahan menjadi catatan di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT sehingga kita kembali menjadi fitrah. Teman-teman IPB 33 Tangguh, beruntung sekali kita pada pagi hari ini berkesempatan bersama di kajian Islam edisi April ini, karena ini menjadi hal yang sangat penting, tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Sudah bersama kita Kang Romi Subanu. Nah, ini kawan kita yang sekarang tinggal di Riau, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita yang akan menyampaikan terkait dengan musuh-musuh dalam Ramadan. Nah, saya juga baru tahu ternyata bukan hanya kawan aja di bulan Ramadan kebaikan, ternyata kita punya musuh juga nih. Kita nggak tahu nanti yang akan disampaikan. Tentunya ini akan menjadi kenikmatan bagi kita dan kesempatan yang terbaik yang bisa kita miliki, karena tidak semua yang berpuasa itu istilahnya bisa 100% full, karena ternyata ada musuh-musuhnya nih, dan mudah-mudahan nanti akan dikupas tuntas oleh Kang Romi terkait musuh-musuh Anda dalam bulan Ramadan ini. Baik, mungkin langsung saja demi efisiensi waktu, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang ingin bertanya dan sebagainya silakan untuk menanyakan via chat maupun lewat resen. Mangga Kang Romi. Baik, terima kasih Kang Haris. Bapak Ibu teman-teman. Oh ya, ini profil dulu ya. Luar biasa. Itu profil Kang Romi sebagai Pemkab di Riau. Baik, silakan mangga dilanjut. Atau Baik, yang kalau nanti filenya mau di-share bisa kirim ke saya, nanti saya bantu share. Baik, filenya insya Allah menyusul. Saya sapa dulu teman-teman di sini. Resista Fikaliana, Haris Kurnia, Ahmad Junaidi, Ani Dewi, Dini Nasution, Lia Lukman Nur Hakim, Muhammad Murashid, Muhammad Nasir, Nida, Denis, Sandi Nurzaman, Sakta, Siti Juwariah, Didi. Ya.
أحييكم تحية الإسلام تحية مباركة من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن بعد. Bapak Ibu rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang di sini hujan ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul secara daring melanjutkan kegiatan kajian mengaji tiga kita, insyaallah. Itu Resa rajin sekali ya, foto-fotonya dapat dari mana itu Resa? Saya cuma kirim satu foto dapat ada 3 foto tadi saya lihat. Pada kesempatan pagi ini sebetulnya saya tidak tahu apa yang paling pas untuk saya sampaikan begitu, karena mengingat tempat tinggal saya yang cukup jauh begitu ya dari tempat teman-teman berada. Saya berada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sekitar 4 jam dari Batam. Jadi kalau Batam Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar. Konteksnya di sini tentu tidak sama dengan di sana. Pagi ini di sini hujan, gitu ya, dalam sebuah pulau yang secara jumlah penduduk cuma 100.000 orang begitu. Segala sesuatunya tenang, gitu ya, sepi. Sinyal pun sekarang pagi lagi susah, gitu ya, sehingga saya tidak bisa menyampaikan atau daring secara menggunakan laptop, gitu. Hanya bisa menggunakan HP. Nanti insya Allah materinya akan saya share sehingga bisa dibaca-baca oleh teman-teman di sini. Mengingat kondisi yang seperti itu, maka saya pilih tema yang umum lah, begitu ya, yang sifatnya mungkin teoritis dulu lah dalam sisi ilmu keislamannya begitu. Mau saya kaitkan dengan kondisi kekinian, lingkungan kita tidak sama begitu, apa yang kita alami tidak sama, takutnya yang saya sampaikan tidak nyambung seperti yang kawan-kawan rasakan di tempat masing-masing. Adapun pemilihan judul musuh-musuh Anda pada bulan Ramadan ini memang sesuai dengan salah satu bab yang ada di kitab Ruhus Syam wa Ma'anihi karangan Dr. Abdul Aziz Mustafa Kamil. Saya baca buku terjemahannya saja. Bukunya cukup lama, tahun 2008. Kenapa saya ambil bab yang ini? Saya pikir cukup menarik ya, Haris. Saya pikir ada sesuatu yang selama ini terpikirkan sama kita mengenai adanya musuh-musuh kita dalam bulan. Saya coba ulas sedikit demi sedikit yang ada di kitab ini. Haris rahimakumullah dan kawan-kawan rahimakumullah. Kita sebagai manusia punya saudara dari kalangan orang-orang yang bertakwa, insya Allah ada lah begitu. Tetapi kita juga pasti begitu ya, pasti punya musuh lah. Setidaknya ada satu sosok makhluk yang Allah telah tetapkan, jadikan dia sebagai musuh bagi kita. Mau kita akui dia sebagai musuh atau tidak, yang sudah pasti Allah sudah tetapkan bahwa yang bersangkutan itu adalah musuh bagi kita manusia. Nah, Ramadan, anugerah besar yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini, itu bukan mungkin ya, tapi sudah pasti menjadi satu-satunya musim dalam setahun yang kita alami tahun ini yang dapat kita gunakan untuk melawan musuh besar kita itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabun jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Begitu. Di bulan Ramadan ini, setan, ya, musuh terbesar kita, itu diikat, itu dibelenggu. Nah, pemaknaan pengikatan atau pembelengguan itu memang ada 2 sisi yang bisa kita pahami. Yang pertama, secara eksplisit, memang setan itu dibelenggu sehingga dia tidak bisa menggoda atau mengganggu kita umat manusia. Yang kedua, setan itu dibatasi atau dipersempit ruang geraknya dalam mengakses
jiwa manusia. Biasanya jalan yang dia gunakan itu adalah jalan hawa nafsu dan ambisi. Hawa nafsu yang senantiasa mengajak manusia kepada keburukan, dan ambisinya yang senantiasa menyesatkan. Jadi di bulan Ramadan ini salah satu keutamaannya adalah di sini musuh terbesar manusia itu dibelenggu. Ya. Saum sendiri sebagai salah satu bentuk lain dari keutamaan Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana di bulan Ramadan ini Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, saum atau puasa mempunyai kekhususan dalam membatasi ruang gerak setan gitu. Maka kita pernah mendengar mungkin sebuah hadis yang artinya, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Bagi yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena dengan puasa itu dapat membentengi diri kalian. Gitu. Jadi puasanya itu secara khusus dapat membatasi ruang gerak setan. Di bulan Ramadan, selain setannya dibatasi ruang geraknya, juga diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, dengan Ramadannya, dengan puasanya, sesungguhnya kita orang-orang yang beriman yang menyambut seruan berpuasa itu benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan gitu ya. Setan yang besar, setan yang kecil, anak-anak setan gitu ya. Cucu-cucu setan dan seterusnya. Itu kita insya Allah sudah terselamatkan. Karena setannya diikat, kemudian dibatasi ruang geraknya. Dengan musuh-musuh kita pada bulan Ramadan itu adalah musuh terbesarnya setan, begitu. Kemudian ada hal-hal lain sebagai jalan setan yang biasa dia gunakan untuk menggoda kita umat manusia, yaitu hawa nafsu dan Cek. Suara Kang Romi suaranya mute. Mungkin di tadi sempat keluar bentar Kang Haris. Terputus. iya. Sudah kembali ya insya Allah ya. Ya. Ya, jadi Kang Haris, yang kita bicarakan musuh-musuh ini ya, walaupun mungkin musuh itu secara definisi banyak hal begitu ya, entah siapalah yang kita musuhi atau yang memusuhi kita, tapi yang kita bicarakan, kita fokuskan adalah musuh terbesar yang Allah telah ikat pada bulan ini, tetapi kita masih punya musuh yang lain sebagai jalan yang biasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau bagi setan mengakses jiwa manusia, yaitu hawa nafsu dan ambisi. Jadi dari sisi setan insya Allah sudah beres Kang Haris, tapi masih ada dua lagi, yaitu hawa nafsu dan ambisi. Hawa nafsu tidak diikat, hawa nafsu tidak dikekang di bulan ini. Setannya diikat, hawa nafsunya tidak, begitu ya. Berdasarkan kitab Ruh Siam karangan Dr. Abdul Aziz Kamil ini, begitu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini semacam ada saatnya lah bagi kita bergencatan senjata dengan setan itu ya. Ini peluang besar bagi kita, bagaimana kemudian tanpa setan kita dengan ibadah Ramadan, saum dan lain sebagainya, kita bisa melatih hawa nafsu kita bisa mengarahkan ambisi kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, teman-teman rahimakumullah, berdasarkan kitab ini ada semacam tiga dimensi besar ajaran Nabi yang sekaligus menjadi tiga senjata yang dapat kita gunakan untuk melawan setan dimanapun dan kapanpun. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita gunakan kita latih penggunaannya di bulan Ramadan ini. Nanti kita gunakan melawannya ketika sudah di luar bulan Ramadan. Ketiga hal itu adalah yang pertama, banyak berzikir sebagai bentuk pencegahan terhadap
sifat lalai kita. Yang kedua adalah sederhana sebagai bentuk pencegahan terhadap sifat boros kita. Yang ketiga adalah konsentrasi, introspeksi, dan perbaikan diri sebagai bentuk pencegahan terhadap sifat kita yang senantiasa mencari hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Saya ulangi sekali lagi, 3 hal yang merupakan ajaran gitu ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Ramadan. Sekaligus 3 hal ini sebagai senjata dalam melawan setan adalah yang pertama zikir, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Zikir ini merupakan maksud dan tujuan dari ibadah qiyamul lail dan tilawah yang kita laksanakan di bulan Ramadan gitu ya. Qiyamul lail, tilawah itu bentuk zikir ya. Zikir sebanyak-banyaknya zikir begitu. Dengan zikir kita banyak mengingat Allah. Insya Allah kita tidak lalai, karena kalau kita lalai, nah itu ada satu setan dalam diri kita yang kalau kita lalai senantiasa membisikkan yang buruk kepada diri kita. Tapi kalau kita punya zikir dia sembunyi gitu ya. Jadi kalau kita bahas tafsir surat An-Nas gitu ada setan yang bersembunyi dalam diri kita ya. Khannas itu kalau kita berzikir dia sembunyi, kalau kita lalai dia akan membisikkan sesuatu yang buruk pada diri kita. Yang kedua, kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah maksud dan tujuan dari ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini ya. Menghindarkan diri kita dari berlebih-lebihan gitu ya. Berlebih-lebihan dari berbicara atau ngobrol, berlebih-lebihan dari makan minum, berlebih-lebihan dari tidur, berlebih-lebihan dari melihat atau mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Jadi dengan saumnya itu kita upayakan diri kita terhindar dari hal-hal yang berlebihan, kita utamakan kesederhanaan lah begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang diajarkan di sini dan sebagai salah satu senjatanya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Ini sebagai maksud dan tujuan dari salah satu bentuk ibadah dalam bulan Ramadan yaitu i'tikaf. I'tikaf yang biasa kita khususkan pada 10 hari bulan Ramadan ataupun i'tikaf dalam makna umum yaitu berusaha menghindarkan diri dari orang lain karena sibuk memikirkan aib diri kita sendiri daripada memikirkan aib orang lain, atau kita sibukkan diri mengoreksi diri sendiri daripada sibuk mengoreksi orang lain. Jadi ketiga hal tersebut sebagai nilai-nilai yang bisa kita ambil pelajarannya dari bulan Ramadan itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 jalan setan dalam menguasai jiwa manusia atau masuk ke jiwa manusia. Jalan yang pertama adalah jalan membesar-besarkan atau berlebih-lebihan terhadap sesuatu begitu. Nah ini kan seperti yang kita ungkapkan tadi bahwa dengan sederhana itu kita bisa menghindarkan diri kita dari sifat boros, berlebih-lebihan, atau membesar-besarkan sesuatu. Makan, minum, tidur, kelezatan, kesenangan-kesenangan yang lainnya. Yang kedua, kelalaian begitu. Jalan yang kedua yang digunakan oleh setan untuk masuk ke jiwa kita sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim adalah jalan kelalaian begitu. Nah, seperti yang tadi, kalau kita atasi jalan ini, kita bisa menutup jalannya dengan cara kita banyak berzikir ya. Implementasinya mungkin dengan qiyamul lail dan tilawah Al-Qur'an. Kemudian jalan setan yang ketiga adalah mencari-cari atau mengusahakan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka dari itu untuk mencegah setan masuk ke diri kita ya kita harus berbuat sesuatu yang menjadi kebalikannya, yaitu kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kembali kepada hadis yang menyebutkan bahwa wasufidatis syayatin gitu ya, atau watughallu fihi syayatin gitu ya. Di hadis yang lain bahwa setan itu dibelenggu, ketika memang setan itu dibelenggu di bulan Ramadan ini itu semacam poin lah bagi kita. Poin bagi kita menang versus setan dalam pertempuran yang abadi ini, al-ma'rakah al-kubra al-insanu ma'as syaitan la tantahi. Perang besar antara manusia dengan setan itu tidak pernah berakhir. Nah, di bulan Ramadan ini subhanallah, lagi-lagi Allah memberikan nikmatnya besar pada kita. Kita diberikan kesempatan
diberikan peluang cukup besar dalam memenangkan pertempuran dengan setan di bulan ini begitu. Karena setannya diikat. Yang tinggal itu tinggal dua hal lain. Yang sisa lagi itu tinggal dua hal lain, yaitu hawa nafsu dan ambisi kita yang mesti kita latih di bulan Ramadan ini. Katakanlah setannya itu sifatnya eksternal, sedangkan yang dua hal lain lagi itu ada di dalam diri kita. Ibnu Rajab mengatakan, berbahagialah wahai kaum muslimin, karena pada bulan ini ada 8 pintu surga yang dibuka untuk Anda, dan hembusan anginnya kadang sampai ke hati orang-orang yang beriman. Pintu-pintu neraka semuanya dikunci, dan kaki-kaki iblis serta keturunannya diikat kuat demi kepentingan Anda. Binasakanlah ia setan itu dengan kalimat tauhid, sebab ia senantiasa mengeluh sakit seolah teriris-iris pada setiap momen-momen penuh karunia seperti Ramadan ini. Pada bulan ini ia akan berteriak-teriak celaka lantaran ia melihat berkucurannya rahmat, ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini golongan Allah lah yang menang dan golongan setan lah yang hancur berlarian. Jadi saya ulangi lagi, Kang Haris, Bapak Ibu rahimakumullah, kawan-kawan sekalian, insya Allah masalah setan sebagai musuh terbesar kita dengan datangnya Ramadan sudah selesai gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, masih ada dua hal lagi, yaitu nafsu dan ambisi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi sangat pemurah, memberikan kepada kita solusi untuk mengatasi nafsu dan ambisi kita. Nafsu yang biasa dijadikan setan sebagai jalan masuk ke diri manusia itu kita diajarkan untuk mengatasinya dengan menggunakan atau dengan memperbaiki hati ya. Kita gunakan hati yang sehat, hidup, qalbun salim lah begitu, ditambah dengan rasa malu begitu. Hati yang sehat, hidup, qalbun salim ya, ditambah dengan rasa malu, itu kalau memang ada pada diri kita, itu pasti akan senantiasa bertentangan dengan hawa nafsu begitu. Perlawanan terhadap hawa nafsu ini tidak bisa kita abaikan gitu, karena ternyata ada hadis ya yang berupa doa yang Rasulullah ajarkan, di mana di doa itu lebih diutamakan untuk mengatasi atau melawan nafsu dibandingkan dengan melawan setan dan seterusnya. Saya coba bacakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai' wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang menciptakan langit-langit dan bumi, Rob segala sesuatu yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Ya, ini urutan-urutannya. Saya ulangi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dari setan dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi perlawanan terhadap hawa nafsu ternyata prioritas juga, gitu ya. Bahkan dibandingkan dengan perlawanan kita terhadap setan. Nah, setan memang sifatnya itu mancing-mancing, gitu ya. Dia kasih umpan. Kalau termakan sama nafsu kita, jadilah barang keburukan itu kita laksanakan, gitu ya. Tapi kalau kita bisa lakukan perlawanan atau menjaga lah, mengontrol nafsu kita, insya Allah kita tak mudah terpancing dengan umpan-umpan yang diberikan oleh setan kepada diri kita. Dan Ramadan dengan puasanya itu sarana bagi kita untuk melatih nafsu kita. Yang berikutnya lagi adalah keinginan atau ambisi, gitu ya. Nah ini kita punya alat untuk mengatasinya atau untuk mengarahkannya, yaitu akal sehat kita, begitu. Al-aql. Akal ini bisa kita gunakan untuk mencegah keteledoran, begitu, atau ambisi yang menyesatkan, atau keinginan-keinginan yang menyalahi, begitu ya. Ketika kita melatih akal kita, gitu ya, mungkin dengan belajar ilmu dan lain sebagainya, begitu. Itu bisa kita atasi ambisi yang menyesatkan diri kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Bang Haris rahimakumullah, setelah kita tahu musuh-musuh kita dan tahu cara mengatasinya, begitu ya,
musuh setan di bulan Ramadan diatasi dengan diikatnya setan. Tapi secara umum setan dikalahkan dengan sifat-sifat malaikat yang bisa kita upayakan ada dalam diri kita, begitu ya, kita akan begitu kapasitas manusia. Kemudian hawa nafsu yang kita coba atasi dengan hati nurani yang bersih, qalbun salim, puasa malu. Kemudian ambisi yang menyesatkan kita atasi dengan akal yang sehat begitu. Insya Allah kita bisa mengatasi musuh-musuh itu. Dan yang terakhir kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat pertolongan dari Allah untuk mengatasi itu semua. Dan yang paling penting adalah kita usahakan upaya perlawanan terhadap musuh itu dengan aturan-aturan syariat, begitu ya, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, begitu. Sebagaimana yang kita ungkapkan dalam ibadah atau sholat kita sehari-hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembah Allah, gitu ya, agar kita tidak menjadi penyembah setan, dan kita minta tolong kepada Allah agar kita tetapkan di jalan yang lurus, begitu. Nah, kemudian Ibnu Qayyim di kitab ini mengatakan bahwa Allah telah menetapkan pertempuran antara setan dengan malaikat, kemudian antara akal dengan keinginan, serta antara nafsu yang suka memerintahkan keburukan dengan hati nurani. Jadi sama 3 hal ya. Memang ada semacam pertempuran antara setan dengan malaikat, kemudian antara akal dengan keinginan, antara nafsu dengan hati nurani. Allah menguji hambanya dengan yang demikian itu. Dia mengumpulkan semua aspek tersebut dalam diri hambanya. Dia melengkapi setiap kelompok dengan tentara-tentara dan penolong-penolong, sehingga pertempuran antara kedua kubu itu akan terus-menerus berlangsung sengit. Sampai salah satu dari keduanya menjadi pemenang dan yang lain menjadi atau berhasil ditaklukkan. Bapak Ibu rahimakumullah, Kang Haris, sebagai hal terakhir yang kami sampaikan, kalau kita bisa menangkan hati nurani, akal sehat, dan para malaikat lagi, sifat-sifat malaikat dalam diri kita, insya Allah maka akan ada kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan, kegembiraan, kesenangan, mata hati, kehidupan yang baik, kelapangan dada, dan kemenangan yang membuahkan banyak keuntungan bagi kita. Tetapi kalau kita kalah dan kemenangan itu ada di pihak nafsu, ambisi, atau setan gitu, maka hal yang sebalik akan kita alami, yaitu kesedihan, kesukaran, kesusahan, dan segala macam hal-hal yang tidak disukai dan sempitnya ruang dada atau hati kita. Nah, sekali lagi atas anugerah Allah, Ramadan yang kita jalani pada saat ini mesti kita syukuri betul begitu, karena ini peluang besar begitu ya bagi kita untuk bisa masuk menjadi golongan orang-orang yang menang pada saatnya nanti begitu. Dan yang paling penting adalah kita sudah terlatih untuk babak berikutnya ketika yang kita lawan ini atau musuh-musuh kita ini berada di luar bulan Ramadan. Begitu saya sampaikan. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu khairan Kang Romi yang sudah menyampaikan terkait musuh-musuh kita di bulan Ramadan. Karena kadang ini Kang Romi, kita berpikir bahwa musuh kita memang hanya setan saja gitu ya. Hanya setan saja dan tidak ada yang lain. Ketika di bulan Ramadan ini setan ini kita katanya sudah diikat gitu ya. Kayaknya enak nih untuk beribadah kemudian bertaat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Nah ini gimana nih? Memang bukan hanya setan berarti ya Rom ya, ada hawa nafsu dan ambisi tadi ya, hawa nafsu dan ambisi. Kalau hawa nafsu dan ambisi itu datangnya berarti dari diri sendiri atau dari pihak lain ini, Kak Romi? Tantangannya internal ya? Iya. Dari internal. Jadi memang bukan hanya eksternal tapi internal ini ya, dari internal. Baik, mungkin ini kesempatan yang baik kita bersama Kang Romi, khusus kita datangkan dari Kepulauan Riau untuk bersama kita. Mangga, itu tadi ada yang resen Kang Siswanto, mana? Oh, sudah live ya. Ini di kolom chat ada bertanya dari Teh Widi nih, Kang Romi. Jadi ya hampir sama ya. Di bulan Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan umumnya kita umat Islam semangat dalam beribadah. Nah, misalnya tertib pelaksanaan tarawih sebulan penuh, banyak tadarus Al-Quran,
Dan pertanyaan saya, bagaimana caranya agar hati kita atau niat kita bisa terus kuat agar kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tersebut di bulan-bulan selain Ramadan? Karena terus terang katanya saya pribadi berat banget di bulan-bulan selain Ramadan. Berarti apa mungkin musuh-musuhnya makin banyak nih selain bulan Ramadan ya, sehingga makin berat. Untuk semisal tadarus Al-Quran sehari 1 juz atau salat malam 11 rakaat. Padahal kalau di bulan Ramadan ternyata saya mampu. Maka Romi. Ya. Baik, terima kasih Teh Widi, Kang Haris. Rasulullah SAW bersabda, "Qarja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tudkhalu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima." Jadi Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Padanya Allah wajibkan kita berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah. Kemudian Allah bukakan padanya pintu-pintu surga. Kemudian sekaligus menutup pintu-pintu neraka. Wa tudkhalu fihi syayatin, dan padanya Allah ikat atau belenggu setan-setan itu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Padanya terdapat sebuah malam khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang mendapat kebaikannya, faqad hurima. Man hurima khairaha, barang siapa yang tak dapat kebaikannya, faqad huriha, maka dia tak dapat apa-apa lah begitu. Nah, salah satu cara untuk menguatkan niat kita, Kang Haris, Teh Widi, adalah kita pahami betul keutamaan Ramadan ini begitu ya. Tadi di hadis riwayat Ahmad itu ya sedikit banyak menggambarkan keutamaan Ramadan. Ramadan bulan yang berkah. Syahrul mubarak begitu. Berkah di sini artinya ziyadatun khair gitu ya, ziyadatun khair gitu. Secara sepintas banyak fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari, bertambahnya kebaikan bagi seorang pedagang, misalnya kalau di bulan ini tuh omsetnya bertambah biasanya begitu ya. Saya pikir masih lah begitu. Bagi seorang pegawai di bulan Ramadan ini mungkin seperti Kang Haris adalah tuh THR segala macam gitu ya. Sedikit banyak itu menggambarkan ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan gitu ya. Tetapi di samping itu juga ada tadi yang disebutkan oleh yang diungkapkan dalam pertanyaan tadi. Ya. Cek. Seperti iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tudkhalu fihi syayatin gitu ya. Dan yang terakhir adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin gitu. Kalau kita paham itu semua, itu semestinya semakin menambah kita untuk mengoptimalkan bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pikir isu terbesar dalam diri kita, dalam kehidupan kita adalah isu terbesar yang saya pikir adalah bagaimana nanti kita bisa selamat di yaumil akhir kan begitu. Sementara diri kita dalam menjalani kehidupan setahun yang lalu itu banyak dosa, banyak kesalahan terhadap istri, suami, anak, semua lah gitu. Banyak betul dosa kita ini gitu kan. Nah, ini satu bentuk kemurahan Allah yang mesti kita pahami lah begitu. Yang semestinya kita ingat-ingat selalu agar kita semangat begitu tiap harinya dalam menjalani Ramadan begitu. Dan salah satu keutamaan Ramadan adalah tiap harinya Allah itu membebaskan seorang dari api neraka fi syahri Ramadan begitu ya. Innallahi kulli yaumin itqa'un nas innallahi fi kulli yaumin itqa'u minan nar ya. Fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah di tiap hari di bulan Ramadan itu membebaskan beberapa orang dari api neraka. Ini kan satu bentuk keutamaan. Kapan lagi kita bisa dapatkan fasilitas ini selain di bulan Ramadan begitu. Kemudian padanya terhadap suatu masa atau suatu waktu di mana kalau kita berdoa itu pasti doa kita dikabulkan. Jadi sejak imsak tadi sampai nanti kita berbuka begitu ya. Salah satu laturaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. 3 doa yang tidak akan tertolak itu adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sejak kita imsak tadi atau beduk subuh tadi ya, atau azan subuh sampai dengan nanti beduk maghrib itu kalau kita manfaatkan untuk berdoa itu insya Allah doa kita
diijabah begitu. Jadi ada waktu yang mustajab. Khususnya lagi itu menjelang kita berbuka, kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, ini juga hal-hal yang mesti kita ingat-ingat begitu untuk senantiasa menjadikan kita bersemangat menjalankan bulan Ramadan, dan kita doakan itu yang waktunya mustajab itu di bulan Ramadan ini, minta kepada Allah, ya Allah ini tolong saya dibantu untuk betul-betul bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai saya masuk golongan yang disebutkan oleh hadis Ahmad tadi di akhir hadisnya, man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tak dapat atau terhalangi dari kebaikan Ramadan, maka dia tak dapat apa-apa lah gitu. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku, jangan sampai aku masuk ke golongan yang seperti itu begitu. Karena ya inilah kesempatannya gitu, tahun depan belum tentu begitu kan. Kemudian banyak hal lain sebagai bentuk keutamaan Ramadan yang bisa kita manfaatkan begitu ya. As-salawatul khams begitu, al-jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratu ma bainahuma. Ya, salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu menghapus apa-apa atau dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Apabila dosa-dosa yang besar kita tinggalkan begitu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, pertama kita ingat kembali keutamaan-keutamaan Ramadan. Ya, ini bagus saya pikir forum-forum kajian seperti ini menambah semangat kita lagi. Yang kedua, manfaatkan waktu mustajabahnya yang ada di bulan ini. Kita doa kepada Allah. Termasuk di penyampaian materi tadi, untuk melawan nafsu dan ambisi, sekaligus melawan setannya, ya kita juga butuh doa kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Tadi ada doa yang kita bisa belajar dari hadis Rasulullah mengenai doa berlindung dari hawa nafsu dan setan dan bala tentaranya. Wallahu a'lam. Baik, jadi sorry, saya Lidi. Mengapa? Halo. Maaf. Mas Romi, pertanyaan saya, kalau untuk di bulan Ramadan, karena sebagian besar kita, misalkan sebagian besar kita itu ngerti keutamaannya bulan Ramadan, kemudian dengan tahu keutamaan tersebut, kemudian saya tuh semangat gitu ya, baca Quran pokoknya minimal satu kali khatam nih, meskipun terpotong misalnya saya haid gitu ya. Tapi saya kejar tuh karena saya ngerti kefadolannya bulan Ramadan gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya minimal hati saya atau niat saya itu bisa terus istiqomah menjalani ibadah-ibadah sunnah tersebut di luar bulan Ramadan juga. Misal, kan selama bulan Ramadan saya tertib baca Quran ya, tadarus. Saya kejar tuh karena saya tahu keutamaannya nih. Saya kejar itu tarawih 11 rakaat meskipun capek saya kerjain. Tapi begitu udah selesai Ramadan, misalnya di bulan Syawal aja, mau puasa sunnah Syawal aja, aduh besok deh, kayaknya tuh susah banget. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Mas Romi itu punya trik atau punya resep supaya keistiqomahan ibadah kita itu yang tadi sudah terbentuk bagus di bulan Ramadan tetap bisa saya jalankan di bulan-bulan selain Ramadan. Artinya kalau turun ya nggak turun-turun banget lah gitu. Misalnya di bulan Ramadan saya target sehari 1 juz. Di bulan selain Ramadan ya setengah juz lah. Jangan sampai sama sekali mungkin nggak baca, atau dalam 1 tahun selain Ramadan itu hatam sekalipun enggak gitu loh Mas. Itu kan jomplang banget. Nah itu tuh saya agak keteteran, agak gimana ya caranya ini supaya ibadah saya di luar Ramadan pun minimal nggak jauh-jauh banget sama ketika saya Ramadan gitu loh Mas Romi. Kalau di bulan Ramadannya saya paham karena saya ngerti keutamaannya bulan Ramadan, saya kejar dong, mumpung masih dapat nih Ramadan. Pahalanya banyak, setan dibelenggu, ayo kita kejar. Nah begitu udah mulai masuk bulan Syawal, tik, pelan-pelan turun, tuh lama-lama nggak baca Quran sehari. Nah itu tuh agak-agak susah tuh gimana. Punya trik nggak Mas? Makasih ya. Ya, baik. Sama-sama, jadi Mangga, Kang Romi. Iya. Tadi saya salah nangkap berarti ya. Memang yang saya pikir tadi dalam bulan Ramadan, tapi tidak apa-apa. Yang jelas pada dasarnya di luar bulan Ramadan pun apa yang kita jalani di bulan ini ya ibadah-ibadahnya yang mulai dari tilawah, dari mulai qiyamul lail, mungkin puasa sunnahnya nanti di luar bulan Ramadan, itu semua punya keutamaan. Memang ada baiknya kita buka lagi misalnya kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan keutamaan ibadah tersebut. Itu secara teori lah, mungkin Teh Widi juga paham. Ikut kajian-kajian dan seterusnya. Mungkin saran saya secara teknis lah ini, mungkin teknisnya gitu ya. Teh Widi mungkin bisa buat komunitas lah.
grup atau bahasa orang sekarang circle ya, orang sana ya, orang kampung sini tadi bilang circle gitu. Di mana circle itu berfungsi untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terserah mau 20 orang, 10 orang, 5 orang, dan seterusnya. Yang jelas adalah tuh satu bentuk bersamaan TVD dengan teman-teman gitu. Di situ fungsinya untuk saling mengingatkan, saling evaluasi, saling tabayun, bahasanya seperti itu ya, mengenai tilawah, sholatnya begitu, puasa saum sunnah dan seterusnya. Secara teknis, menurut pengalaman saya begitulah apa yang telah kami jalankan atau pengalaman kita lah begitu, itu efektif gitu, karena ada semacam nasihat menasihati di sana gitu. Saling mengevaluasi, saling mengingatkan gitu. Kalau jalan sendiri memang berat ya. Kita harus jalan bersama-sama begitu. Kita butuh orang yang bisa mengingatkan kita begitu. Karena di luar Ramadan tantangannya lebih besar begitu. Setan itu tidak sendiri dan tidak satu arah gitu ya. Dia depan belakang atas bawah kiri kanan katanya begitu. Menggoda kita manusia. Orang-orang bisa. Jadi teknisnya gitu kalau apalah dari kami gitu teknisnya ya bikinlah apa istilahnya ya, ada lah beberapa teman begitu yang bisa diajak bersama untuk saling mengevaluasi ibadah kita masing-masing. Di keluarga juga bagus, misalnya antara suami istri, mungkin anak-anak yang sudah dewasa yang bisa diajak bersama dibuat hal semacam itu. Wallahu a'lam. Jadi bikin lingkungan ya yang baik ya, Kang Romi ya. Tapi mungkin saya pernah dapat juga nih Teh Widi terkait dengan sharing-sharing di bulan Ramadan. Jadi suka disebutkan bahwa Ramadan ini adalah, kalau bahasa orang kita lah ya, orang kita ini adalah waktu training katanya ya, waktu training, jadi waktu latihan. Jadi orang yang sukses itu justru bukan saat trainingnya bagus gitu kan, trainingnya bagus. Jadi saat pelatihan mungkin nilainya A semua kalau bahasa kita dulu ya, nilainya A semua. Tapi yang terbaik adalah ketika prakteknya di 11 bulan berikutnya. Ada sebenarnya kesempatan-kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk menyamai atau setidaknya praktek-praktek di bulan selain Ramadan. Kayak ketika berpuasa, di bulan lain ada puasa sunnah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan untuk itu. Kalau mungkin tidak bisa puasa Daud, Senin Kemis, ataupun Ayamul Bid, ataupun amalan-amalan yang lain. Biasanya mungkin sedikit membantu itu ya. Setidaknya. Biasanya punya azam yang kuat juga kita di 11 bulan berikutnya untuk kita mempraktekkan hasil training kita di bulan Ramadan di bulan 11 bulan berikutnya. Step by step. Oke, mungkin Mas, bisa. terima kasih. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kang Romi, ini ada yang tadi resen Mas Suwanto, mana nih Mas Suwanto? Cianjur, Mangga, mau langsung ngobrol apa sudah chat juga nih? Mungkinkah bahwa nafsu dan ambisi kita hilangkan atau diminimalisir jika kita kaitkan dengan fitrah kita sebagai manusia? Bisa nggak bahwa nafsu sama ambisi ini dihilangkan? Nafsu dan ambisi itu ada di dalam diri kita, sudah dibuat oleh Allah lah begitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, begitu. Memang sudah ada sisi baik sisi buruk dalam diri kita itu. Hawa nafsunya, ambisinya memang sudah terinstal lah. Dan setan pakai itu, jalan itu untuk masuk ke diri kita. Ketika dia bisa melalaikan kita, ketika dia bisa membuat kita bersikap boros, ketika kita bisa membuat kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi yang penting tuh bukan menghilangkannya, tapi bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu dan ambisi itu. Ya kan kita bisa gunakan hati yang bersih, qalbun salim dan sama Allah itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang terkendali itu ya bagus. Kemudian Kang Haris pasti tahu begitu kan mengenai tipe-tipe nafsu ya, beberapa tipe-tipe nafsu ini, nafsu dan seterusnya. Kemudian mengenai ambisi juga seperti itu. Kita butuhlah ambisi itu. Tapi bagaimana ambisi ini terarah, tidak menyesatkan kita, tidak mencelakakan kita, tidak menjerumuskan kita ambisi. Kita gunakan akal sehat. Kang Haris dan kawan-kawan yang banyak belajar sekolah di sana gitu ya. Maksud saya mungkin dari sisi akademik karena mudah meraihnya di sana, mungkin bisa digunakan
akal sehat yang dibangun dari hal-hal tersebut untuk mengendalikan ambisi begitu. Dalam suatu kajian disertasi yang saya coba cari sebelum mengisi materi ini tuh ternyata mengenai akal sehat sebagai pengontrol ambisi itu base-nya juga hati gitu ya. Base-nya juga qalb begitu. Jadi qalbun salim itu selain dia secara langsung digunakan untuk mengatasi hawa nafsu, dampak dari hati yang bersih itu juga bisa mengontrol akal atau bisa membuat akal yang sehat, di mana akal sehat nanti akan mengendalikan ambisi kita. Saya pikir bukan nafsu dan ambisi yang dihilangkan, dan itu memang sudah ada. Saya khawatir kalau hilang berarti status kita udah mati ya. Tapi walau masih kurang tahu, nanti kita coba cari referensinya. Saya memahami hawa nafsu dan ambisi itu ada dalam diri kita, yang mesti kita lakukan adalah mengendalikannya. Wallahu a'lam. Jadi harus diarahkan hawa nafsunya yang baik ya. Termasuk tadi kayaknya kayak Teh Widi itu nafsu juga kan ya, untuk menghatamkan Al-Qur'an gitu kan di bulan di bulan Ramadan ini kan juga hawa nafsu juga kan, tapi yang baik itu tentunya kan. Ya. Gitu ya. Bagus juga nih. Agak-agak ngeri kalau begitu, agak-agak ngeri meskipun dibilang hawa nafsu yang baik, tetap aja mindset saya nafsu. Aduh kayaknya jelek banget gitu loh. Cuma ya memang itu tantangan buat saya sendiri sih, artinya bagaimana saya membentuk diri saya supaya ketika di luar bulan Ramadan itu minimal ada yang nyangkut lah, yang kemarin habis training tuh 1 bulan, jangan dilepasin. Ya mungkin karena setan juga ketika di luar bulan Ramadan tidak dibelenggu, artinya jadi saya mudah tergoda gitu. Misalnya waktunya baca Qur'annya habis maghrib, tiba-tiba kok kayaknya lebih enak nonton Netflix ya misal gitu. Nah itu agak-agak susah tuh saya ngerem yang godaan-godaan si setan itu, buat saya agak susah. Meskipun mungkin saran-saran dari Mas Romi tadi udah oke ya, maksudnya zikir saya juga berusaha untuk di waktu-waktu luang itu gimana caranya supaya saya seimbang antara sisi akhirat saya dengan dunia saya, karena saya nggak mau terlempar jauh banget nih gitu loh dari ibadah-ibadah yang tadi udah saya bentuk di training yang di bulan Ramadan gitu loh Mas. Jadi ya benar sih circle itu benar. Jadi ternyata lingkungan mempengaruhi ya. Cuma kadang-kadang loh ya, untuk diri saya sendiri nih misalnya, kalau untuk keluarga sih karena anak saya, suami saya ngerti perilaku atau sikap saya itu seperti apa, saya nggak masalah. Misal saya mengingatkan jangan lupa ya duha gitu, jangan lupa ya sholat sunnah rawatibnya dijaga gitu. Tapi ketika di circle saya itu atau WAG ya misalnya, ketika saya mau mengingatkan misalnya teman-teman sholat duha yuk, itu kadang di hati saya ya Mas, kadang loh itu saya suka mikir gini, aduh gue takut riak deh gitu loh. Takutnya dibilang nanti si Widi so ngingetin banget sih, so agamis banget sih. Nah itu saya agak-agak takut gimana caranya supaya ketika saya mengingatkan di grup saya itu untuk ibadah, setan itu nggak merasuki saya, supaya niat saya nggak geser gitu loh Mas. Supaya niat saya itu tetap saya mengingatkan karena Allah nih, bukan karena pengen dipandang sok paham agama atau apa gitu. Nah itu yang kadang-kadang sedikit saya bikin, jangan deh mendingan gue nggak usah ngikutin, takutnya nanti malah jadi salah niat gitu Mas. Kalau untuk keluarga mereka kan tahu memang saya seperti apa ya, tapi kalau untuk teman-teman, apalagi kalau teman-teman IPB ini kan kita nggak, misalkan saya sama Mbak Sapta juga nggak kenal orangnya kayak gimana, kepribadiannya seperti apa. Jadi saya mau mengingatkan kayak gitu tuh agak-agak takut, canggung gitu loh Mas. Takutnya nanti malah niat saya beda gitu, jadi malah nggak dapat pahala, malah jadi ria gitu Mas. Oke. Sorry ya kebanyakan. Oh, bagus ya TWD, ini biar kita saling sharing, nggak apa-apa. Lanjut, mungkin Kang Romli ada tambahan? Iya, salah seorang ulama Fudail bin Iyad mengatakan mengerjakan sesuatu karena orang lain itu ya syirik gitu ya. Meninggalkan satu kebaikan karena orang lain itu ria. Ya jadi kita diantara kedua hal itu Teh Widi ya, mengerjakan sesuatu karena orang lain itu kita syirik berarti. Kalau kita meninggalkan satu kebaikan karena orang lain itu bisa jadi ria. Justru nanti kalau kita tinggalkan upaya mengingatkan kawan-kawan misalnya gitu, khususnya untuk hal-hal yang wajib lah, bisa jadi dengan perasaan tadi misalnya perasaan dianggap orang seperti ini, bisa jadi kita rianya di situ. Ketika kita tidak laksanakan, rianya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Oh gitu. Ya. Jadi tahu sama tahu aja lah ya. Ya. Jadi katanya ini Teh Widi, jadi kalau kita ingin berbuat baik katanya Allahumma paksakan katanya. Jadi memang harus dilatih.
Kadang apa namanya, kadang sama kita ke anak kita kan, yang mungkin belum sholat 5 waktu tepat atau menjalankannya dengan baik. Kadang kita harus bangun, mungkin anak kita sebenarnya terpaksa juga itu emosi juga untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, mungkin ketika kita sama ingin menyampaikan apa namanya, kebaikan ataupun mengingatkan teman kita, ya kenyataan kita adalah beribadah. Jadi soal kemudian masih ada bersitan-bersitan, ya memang itu bagian dari training. Biasanya memang awal-awal merasa seperti itu. Tapi kalau nanti udah jadi kebiasaan, insya Allah akan menjadi hal yang baik lah. Tidak akan muncul lagi mudah-mudahan seperti itu. Kayak mungkin dulu kita ngerasain itu kan, sholat kayaknya berat banget. Tapi kalau udah yang waktu udah rutin, saya kira udah menjadi kebutuhan bagi kita gitu. Sama mungkin kalaupun mengingatkan, kita pertama berat gitu, tapi kalau lama-lama mudah-mudahan akan menjadi kebaikan yang sudah mengalir di darah daging kita. Mungkin itu kali ya. Baik, Mangga terima lagi. kasih. Nyambung pertanyaan tadi, Mas. Oh, mangga. Saya. Wanto. Oh, mantap. Mangga. Cianjur ini langsung. Cianjur langsung. Alhamdulillah. Mangga. Namanya Suwanto, asli Cianjur. Tinggal di Cianjur. Aslinya mana? Cilacap. Cilacap. Sama-sama Ci ya, masih pun beda provinsi ya. Mangga, Kang Suwanto. Ya tadi dua istilah hawa nafsu dan ambisi itu supaya gimana caranya supaya kita itu tidak berkonotasi negatif, kan tadi arahnya ke hal-hal yang meskipun sebenarnya bisa dipositifkan gitu ya. Gimana caranya? Karena kesan yang ada kan ambisi dan hawa nafsu itu cenderung ke yang negatif. Gimana Mas Romi? Ya, baik. ITK 33. Gimana Mas? Suwanto ITK 33 bukan? Iyalah betul 33. Maaf saya pakai HP, tidak kelihatan apa wajah atau tak semuanya kelihatan. Mohon maaf. Apa kabar Pak Bro? Boleh. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Ini udah video. Iya. Jadi apa? Menurut Ibnu Qayyim, jalannya setan masuk ke diri kita, jiwa kita itu ya pertama berlebih-lebihan. Yang kedua dengan kelalaian. Yang ketiga senantiasa mengajak kita itu mencari atau mengusahakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Jadi ke poin yang pertama yang berlebih-lebihan begitu ya. Saya pikir berlebih-lebihan itulah kuncinya begitu ya. Hawa nafsu yang dituruti, ambisi yang menyesatkan begitu. Pada kadar yang berlebih-lebihan itu memang membinasakan kita begitu. Sementara keberadaannya nafsu dengan ambisi itu emang apa ya bahasanya itu memang ada dalam diri kita, memang Allah ciptakan ada dalam diri kita begitu. Bagaimana kita coba memposisikan dia itu dibandingkan ruh lah. Biasanya kalau kita belajar dulu kan antara ruh dengan hawa nafsu itu bagaimana posisinya, kalau ruh di atas hawa nafsu atau ruh di bawah nafsu atau ruh seimbang dengan hawa nafsu. Nah itulah bagaimana nanti kemudian pengaruhnya terhadap kejiwaan kita, kondisi diri kita ya, termasuk juga ambisi begitu ya. Jadi konotasinya memang negatif, ambisi yang menyesatkan ya. Sebetulnya hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan begitu bahasa panjangnya, cuman kita singkatkan menjadi hawa nafsu. Jadi yang jelek itu hawa nafsu yang mengajak kita kepada keburukan, ambisi yang menyesatkan kita. Kalau hawa nafsunya tidak sampai mengajak kita kepada atau membuat kita menuju ke arah keburukan, atau ambisi yang tidak menyesatkan, ya karena sudah terkendali ya, hawa nafsu terkendali dengan hati yang bersih, dengan rasa malu, kemudian ambisi terkendali dengan akal sehat kita, ya saya pikir ya selama tidak membuat kita menjadi buruk atau menyesatkan kita ya aman lah insya Allah bagi kita. Wallahualam Pak Suwanto begitu ya. Itu mungkin dari kami. Mohon maaf ini kalau tidak bisa memuaskan pertanyaannya. Terima kasih Mas. Luar biasa Kang Romi ini. Jadi katanya nafsu ada 3 ya, katanya Kang Romi ya. Ada nafsu baik, nafsu ini ya. Ya mungkin kita yang baik-baik aja lah ya, Kang Wanto ya. Siap. Baik.
apa namanya, ini kita sudah 6.35 dan kita sudah habis waktunya nih. Tak terasa ngalir bagi teman-teman yang pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti kajian Islam pada edisi Semarak Ramadan 33 Tangguh. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada ya dari Kang Nasir ya? Iya. Sekarang ini kan lagi banyak yang flexing katanya, baik itu flexing harta, flexing prestasi, flexing jabatan. Nah ini kan otomatis mempengaruhi ambisi secara umum. Bagaimana mengontrolnya? Iya, ini istilah kekinian lagi ya, flexing ya. Kalau saya coba kembalikan ke konsep tadi, Mas Nasir begitu ya. Apa tadi yang tiga jalan tadi, ketika itu sifatnya berlebihan lah begitu ya. Apalagi flexing yang dia buat itu sungguhnya melalaikan dia dari hal pokok yang mesti dia kerjakan, khususnya mungkin di bulan Ramadan atau statusnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin begitu. Apalagi flexing itu tak ada manfaatnya sama sekali begitu ya. Prestasi bukan, apa itu bukan, bagi orang lain hanya menimbulkan kecemburuan ya. Walau halam, kalau kita coba kaitkan dengan kategori itu semua itu udah tanda kutip kemasukan setan, tanda kutip ya. Artinya dia sedang menjalankan misi bukan misi keimanannya begitu, tapi misi musuhnya yang kita sebutkan tadi, yang dia jalankan, yang dia sukseskan gitu. Ini masalah kadar lagi lah. Kadang kan masalah kebaikan seperti sedekah itu ada kalanya mesti kita tampakkan. Nampak boleh, sembunyi bagus begitu ya. Masalah kebaikan yang lain juga gitu, mesti ada syiar begitu ya. Sholat Idul Fitri itu mesti kita laksanakan di lapangan demi syiarnya dan seterusnya begitu. Niat tetap kita jaga. Tadi jangan sampai terjebak dengan syirik dan riya begitu, karena kalau sudah syirik dengan riya itu ya semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah itu dari hambanya adalah bahwa kita beribadah kepadanya semata-mata karenanya begitu kan. Jadi hak Allah dari kita itu, atau kewajiban kita kepada Allah adalah mentauhidkannya begitu. Wallahualam Pak atau Mas Nasir begitu ya. Bentuk flexing yang disebutkan tadi begitu, pamer harta, pamer kedudukan, pamer prestasi dan seterusnya. Wallahualam, mudah-mudahan ada hal baik di sana dan dia dalam rangka untuk memberikan contoh motivasi. Saya pikir ya mudah-mudahan dia dapat pahala dari usaha memotivasi atau memberikan contoh yang baik itu. Tapi kalau ada hal-hal yang sebalik itu, kita berharap mungkin dia tidak meneruskan, atau mungkin itu diri kita sendiri, agar kita tidak terjebak dalam mensukseskan misi atau visi musuh besar kita begitu ya. Kita harus melawannya begitu kan ya. Allah. Tapi flexing prestasi di depan atasan bukan berarti tidak berkinerja baik gitu ya, Kang Romi ya. Kalau orang kerja nih misalkan. Iya. Menurut Kang Haris gimana tuh? Ini ada yang bertanya lagi nih, ada dari Teddy ini nih. Bagaimana peran seorang ayah dalam menjaga keluarganya dari musuh-musuh yang hadir di bulan Ramadan? Wah, peran seorang ayah ini bahasanya parenting banget nih. Dalam menjaga keluarganya dan musuh-musuh yang hadir di bulan Ramadan. Apa nih perannya nih sebagai seorang ayah nih Kang Romi? Mungkin ada ini target-target yang diberikan ataupun dari Kang Romi sebagai seorang ayah buat keluarganya untuk menghindari musuh-musuh yang hadir di bulan Ramadan ini. Iya. Ya, Bu Dini, anak-anak saya masih kecil gitu ya, TK, SD gitu. Sementara yang SMP sudah di pesantren, jadi sebagian besar waktunya di-handle di pesantrennya. Untuk yang kecil-kecil yang ada di rumah, begitu ya, saya praktis aja lah begitu, karena tidak bisa berteori juga di parenting. Untuk yang SD, untuk yang TK begitu ya, waktunya sholat kita aja sholat begitu. Waktunya tarawih kita aja tarawih begitu. Waktunya kita melakukan hal-hal yang wajib dulu lah. Ya kita lakukan, kita aja dia begitu. Kita rangkul atau kita gendong dia kalau perlu. Karena yang masih kecil kan SD sama TK. Bisa digendong, bisa dirangkul, diajak sama-sama jalan begitu ya. Naik motor sama-sama atau naik sepeda sama-sama atau jalan kaki sama-sama ke surau kalau di sini atau ke masjid begitu ya. Jadi sama-sama lah prinsipnya begitu. Dan saya tidak menargetkan hal-hal yang
besar terhadap mereka. Salat 5 waktu ketika mereka sudah bisa tunaikan itu alhamdulillah. Kalau di sini itu apa ya? Tarawihnya pakai Bilal gitu, tahu Bu ya? Di sini kan di kampung itu kalau setelah 2 rakaat ada Bilal gitu ya. Ada seorang yang memimpin salawat gitu ya. Nah, ini yang anak saya yang SD ini sudah mau untuk itu ya tidak saya paksa ya. Alhamdulillah kita dukung aja. Itu hal yang baik lah saya pikir. Dia bisa bersalawat, dia bisa memimpin jamaah untuk bersalawat di sela-sela rakaat tarawih itu. Yang kecil karena masih TK ya ikut-ikutan saja. Lihat kita mau ke surau, dia mau ke surau gitu. Lihat dia pulang, kita pulang gitu. Nah, saya hanya bisa jawab untuk yang sedang bersama saya di rumah, yang SD sama yang TK. Sedangkan untuk yang SMP sedang menunggu kepulangan yang bersangkutan, saya pikir tantangannya beda lagi. Karena digendong tak bisa, ya, dirangkul-rangkul diajak naik motor bersama juga udah nggak mau begitu ya. Nanti gimana caranya lah. Tapi ya semoga dengan iklim pesantren yang dia jalani selama ini semoga berdampak baik dan bisa tetap terlaksana di rumah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kayaknya intinya kalau jadi seorang ayah harus jadi teladan dan contoh serta mengajak gitu ya, Romi ya. Ya. Jangan biarkan sendirian anak-anak kita diajari oleh HP gitu terutama kali ya. Tantangan sekarang gitu kan. Baik, trik-triknya juga bagus ini dari Kang Romi terkait dengan sebagai seorang ayah. Tentunya nanti ada juga peran seorang ibu ya dalam menjaga keluarga, tapi nanti akan dibahas sendiri nanti tema yang lain oleh Mbak Dini dan teman-teman. Baik, kawan-kawan di BB33 Tangguh, ada pengumuman pemenang nih, pemenang sebagai hadiah dari kajian Islam yang disampaikan oleh Marisa ya. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, alhamdulillah yang beruntung mendapatkan hadiah pada hari ini yang bertanya yaitu Widi ya. Widi, kemudian Mas Wanto tadi, terus Om Natsir, sama Dini. Selamat. Selamat ya. Tapi Mbak Resa ini nggak ada batas maksimal hadiah nih? Karena Kang Nasir selalu dapat nih. Jadi apa di skip gimana ya? Wah, iya, alhamdulillah di skip. Sekarang soleh Kang Nasir ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman di BB33 Tangguh yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah memasuki babak akhir dari rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan tentunya sedikit ilmu, sedikit sharing, sedikit pemahaman kita terhadap agama ini semakin kita gali. Mungkin sudah pernah diingatkan, mungkin sudah pernah orang lain menyampaikan, tetapi semakin dalam kita memahami agama ini, maka insya Allah semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT dan semakin utuh kita mempelajari agama dan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, dan lebih baik. Seperti janji Allah dalam surat Al-Baqarah yang sering diulang-ulang, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan diampuni oleh selesai Allah, dan ketika kita menghadap nanti kehadirat Allah SWT menjadi sebuah kebahagiaan kita tersendiri katanya. Bagi orang berpuasa tidak hanya kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, tetapi kebahagiaan kita ketemu dengan Allah. Dan satu lagi tentunya mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti di surganya bersama-sama dalam surga yang telah dijanjikan. Satunya adalah jalan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.